dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, sekalipun tidak bisa bertatap muka secara langsung. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, yaitu bagaimana rahasia tetap tenang di dalam masa yang sulit. Bapak Ibu, keadaan sikon hari-hari ini membuat banyak orang merasa tidak tenang, cemas, dan diliputi oleh rasa takut. Ya, kita tahu semua bahwa pandemi ini COVID-19 tidak tahu sampai kapan. Kemudian keadaan ekonomi juga tidak menentu, sekalipun vaksin sudah ditemukan dan sudah mulai diberikan, tetapi sampai berapa lama? Semuanya serba tidak tahu. Nah, firman Tuhan mengajar kita supaya tetap tenang di tengah-tengah kesulitan yang terjadi. Sebab apa? Hati yang tenang itu akan menyegarkan tubuh. Hati yang tenang akan menyehatkan tubuh. Amsal 14 ayat yang ke-30a dikatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh. Sebaliknya, hati yang gelisah, hati yang cemas, hati yang takut itu akan membuat tubuh tidak segar, tidak sehat, dan menjadi sakit. Nah, Bapak Ibu, ketenangan dari kacamata dunia, bila seseorang itu tidak lagi menghadapi masalah, ya. Kalau sudah nggak ada masalah, nggak ada kekurangan, nggak ada sakit penyakit, itu seringkali tenang, ya. Tetapi itu nggak mungkin, karena setiap orang pasti punya dan pasti menghadapi masalah. Firman Tuhan
mengajar kepada kita bahwa ketenangan itu bukan ditentukan dari kondisi di luar, tetapi bersumber dari dalam hati. Sekalipun keadaannya tidak baik, sekalipun keadaannya lagi mengkhawatirkan, tetapi hati tetap bisa tenang sebab ada damai sejahtera dari Allah. Nah, sebagai contoh, Petrus ketika di penjara di dalam Kisah 12 ayat yang ke-6, Petrus waktu itu terbelenggu dan esok harinya akan dieksekusi. Tetapi Petrus dikatakan tetap bisa tidur di dalam penjara. Ini satu hal yang sepertinya kalau keadaannya di penjara mana bisa tidur dengan tenang, tetapi Petrus tetap bisa tenang sebab dia ada damai sejahtera dari Allah. Juga ketika Yesus dengan murid-murid di dalam perahu di dalam Matius 8 ayat yang ke-24 dikatakan waktu itu tiba-tiba datang angin ribut, tetapi Yesus bisa tidur di dalam perahu sehingga murid-murid waktu itu membangunkan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar apa rahasianya supaya kita ini tetap bisa tenang sekalipun masa sulit. Nah, kita baca dalam Matius 11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-29. Dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, yaitu Yesus, akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Nah, dikatakan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kunci untuk mendapat ketenangan yaitu datang kepada Yesus, pikul kuk, dan belajar kepada Yesus. Belajar apa? Lemah lembut dan rendah hati. Saat kita datang kepada Tuhan Yesus, maka kita harus mau dipasangi kuk. Ya, harus mau pikul kuk. Apa itu kuk? Kuk itu adalah sebuah kayu balok yang diletakkan di atas leher sapi atau kerbau. Nah, di mana biasanya dipasang dipasang pada sepasang hewan. Dengan kuk itu maka hewan itu akan berjalan bersama-sama dan bisa menarik beban sama-sama. Jadi untuk apa dipasangi kuk? Supaya memudahkan pembajak untuk mengarahkan jalan kerbau atau sapi. Tanpa kuk maka kerbau itu akan jalan seenaknya sendiri, akan jalan liar, menurut kemauannya, menurut keinginan sesuka hatinya. Demikian, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, maka harus mau dipasangi kuk. Kita harus mau diarahkan hidup kita oleh Yesus. Kita harus mau berjalan bersama dengan Yesus, bukan berjalan menurut kehendak sendiri. Maka beban akan menjadi ringan, sebab kita menanggung bersama dengan Yesus. Nah, kemudian tadi dikatakan dalam Matius 11 ayat yang ke-28-29 bahwa kita harus datang kepada Yesus, pikul kuk, dan belajar kepada Yesus, lemah lembut dan rendah hati. Ternyata memiliki hati yang lemah lembut dan hati rendah hati itu akan membuat jiwa kita tenang, membuat hati kita tenang. Jadi dua kunci ini adalah hati yang lemah lembut dan hati yang rendah hati. Apa itu lemah lembut, Bapak Ibu? Lemah lembut adalah bicara bagaimana kita tidak keras, tidak berbantah-bantah dengan proses pembentukan Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jadi ketika kita menghadapi masa sulit, menghadapi sesuatu yang masalah yang berat, kita harus belajar untuk tidak melawan, tidak mengeluh, tidak berbantah-bantah. Mengapa kita nggak berbantah-bantah? Sebab kita percaya bahwa setiap apa yang terjadi dalam hidup kita itu tidak ada yang kebetulan, ada maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita, baik yang enak
maupun yang tidak enak. Seperti kata Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan, Roma 8 ayat ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita lemah lembut, punya hati yang lemah lembut. Kita percaya bahwa Tuhan itu punya maksud yang baik dalam segala perkara. Nah, hati yang lemah lembut ini perlu kita punyai, seperti tanah liat yang mau dibentuk oleh Sang Penjunan menjadi bejana yang indah. Yeremia 18 ayat yang ke-6. Kita percaya kita perlu belajar seperti Yesus, punya hati yang lemah lembut. Kita percaya bahwa Tuhan itu akan membuat indah pada waktunya. Ketika kita belajar untuk mau menerima, mau percaya, mau mengakui bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, maka jiwa ini akan jadi tenang, maka hati ini akan jadi tenang. Seperti juga Yesus juga memiliki roh yang lemah lembut, di mana Dia tidak menuruti keinginan hatinya, tetapi Dia menuruti keinginan Bapaknya. Dia tahu bahwa ini adalah kehendak Bapaknya untuk Dia mati di atas kayu salib. Dia punya hati yang lemah lembut, belajar lemah lembut. Dia mau dipasang kuk. Dia tidak menuruti keinginan hatinya, menuruti perasaannya, tetapi dia mau memikul kuk. Demikian juga seperti kita, belajar seperti Yesus. Kemudian, selain hati yang lemah lembut, kita juga perlu punya hati yang rendah hati. Nah, memikul kuk dan belajar pada Yesus yang rendah hati. Tuhan Yesus, Dia Allah, Dia punya segalanya, Dia Allah, tetapi Dia mau turun ke dunia, Dia mau kosongkan semua yang dimilikinya, dan Dia menganggap bahwa itu semuanya sebagai milik yang tidak harus dipertahankan. Nah, seperti dalam kitab Filipi 2 dikatakan, ayat yang ke-5 dan ke-6 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Dia Allah, Dia mau kosongkan, Dia mau lepaskan semuanya. Dia punya pikiran, perasaan bahwa itu sebagai milik yang tidak harus dipertahankan karena Dia mengasihi manusia. Demikian juga kita perlu punya hati yang rendah hati. Kita punya pikiran, perasaan bahwa apa yang kita miliki ini sebetulnya adalah bukan milik kita. Jadi kita perlu punya pikiran, perasaan, nggak perlu harus dipertahankan. Kalau Tuhan izinkan harus hilang, kehilangan, maka kita harus belajar untuk merelakan, ya, mau dikosongkan. Kalau diizinkan, seperti Ayub diizinkan hilang semuanya, dia mengatakan bahwa aku datang tidak bawa apa-apa, aku juga pergi tidak bawa apa-apa, terpujilah nama Tuhan. Inilah satu sikap rendah hati, merasa bukan pemilik, sebab memang kita ini nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa. Kalaupun hari ini kita dipercayakan apa-apa oleh Tuhan, itu karena diberi oleh Tuhan, dan kita tidak patut untuk marah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kita hanya pengelola. Maka ketika kita memiliki hati yang seperti ini, maka jiwa ini akan tenang, hati ini akan tenang, dan kita percaya bahwa Tuhan itu akan mengembalikan pada saatnya. Nah, inilah kunci ketenangan,
yaitu di mana kita mau belajar memiliki hati yang lemah lembut, hati yang rendah hati, seperti Yesus. Maka kita akan tetap tenang di dalam segala keadaan. Hari-hari ini, hari yang sangat sulit, tetapi belajarlah. Mari kita belajar datang kepada Tuhan Yesus. Kita minta, Tuhan, berikan aku kekuatan untuk aku memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati. Hati yang tenang, supaya saya bisa menghadapi semua masalah yang terjadi dalam hidupku. Terpujilah nama Tuhan.